yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi dari Eisenstein ya? Kalau ada yang mau bersaksi ya silakan. Mau bersaksi ada? Cerita perjalanan Pak Pendeta John kemarin aja Pak. Ya baik ya. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau hari ini Geca Losung secara khusus ya, Tuhan tambahkan usia setahun lagi di usia yang ke-29. Ini hal yang tidak mudah ya, menjalani usia 29 berada dalam proses pemuritan ya yang Tuhan izinkan. Nah, kalau saya melayani di seluruh Indonesia, saya baru pulang kemarin dari mission trip Surabaya, Madura. Kemudian saya ke Tuban ya. Kemudian terakhir kami dari Bojonegoro ya. Nah, banyak yang saya dapatkan selama saya menjadi pendeta misi yang melaksanakan pemuritan ini memang keputusan untuk kita berubah ya atau tidak itu yang menentukan kita sendiri gitu ya. Kita sendiri yang menentukan. Bahkan Yesus pun tidak bisa berbuat apa-apa di saat kita mengambil langkah kehidupan kita sendiri. Namun Yesus tidak menginginkan satu orang pun binasa. Satu kehidupan kekal itu ya kita yang menentukan. Dan menentukannya itu ya sejak saat ini. Tuhan tidak melihat sebesar apa dosa yang kita perbuat ya. Tapi dia melihat bahwa bagaimana kita boleh kembali kepada dia melalui pertobatan yang menghasilkan buah, pertobatan sejati. Nah, ini yang saya lakukan bersama tim yang ada, puji Tuhan, kita hadir di hampir seluruh Indonesia, kita hadir. Dan program kami saat sekarang ini adalah konsentrasi untuk membuka sekolah-sekolah teologi. Kemarin, waktu saya berkunjung itu dari tanggal berapa itu ya? Ini saya juga sampai lupa tanggal gitu. Tanggal 26 kalau nggak salah saya berangkat ya. Itu kami melaksanakan MOU kerjasama untuk melaksanakan sekolah teologi ya. Jadi buka kelas STT di lapas. Yang kami laksanakan kemarin di lapas kelas 2A Narkotika Pamekasan Madura. Saya baru sekali pergi ke Madura ya, melewati jembatan Suramadu. Dan sana cukup antusias, Kalapasnya menyambut baik, dan warga binaan hanya 30 dari 1.200 warga binaan yang ada, anak-anak yang Nasrani yang dibina 30 orang. Dan itu diwajibkan masuk sekolah teologi. Nah, kemudian dalam sekolah teologi ini program yang diterapkan hanya program diploma 1 teologi. Jadi belajar selama 1 tahun 2 semester. Jadi menempuh SKS kalau dari Sekolah Tinggi Teologi Gusti Abdi 24 SKS, 1 SKS bobotnya 2, 1 mata kuliah bobotnya 2 SKS, dan 4 kali pertemuan 1 mata kuliah. Nah, puji Tuhan itu sudah terjadi. Kemudian juga di lapas kelas 1 Surabaya kami lakukan sosialisasi, dan ya semoga ya Mary, semoga di Cilacap, karena kami akan buka kelas di Nusa Kambangan di lapas Kembang Kuning ya, yang sudah dalam proses itu Kembang Kuning. Kemudian Permisan masih belum bicara secara langsung dari pihak Binadik, tapi Kembang Kuning sudah dalam pendataan siapa yang ikut. Siapa tahu ya dari Cilacap bisa bergabung sehingga perkuliahan dapat digabung secara langsung melalui virtual Zoom, yang dilakukan melalui virtual Zoom. Jadi bisa kuliahnya bersama-sama yang masa tahanannya lebih dari 1 tahun. Nah, itu harapan kita ya. Nah, ini kalau kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris, Ibu Melita, untuk bagaimana perjalanan saya ya. Nah, itu yang saya lakukan saat sekarang ini. Dan kami akan buka di Manado ya, di Manado itu akan kami buka, sudah ada konfirmasi di sana. Kemudian di Kalimantan Barat
itu juga sudah dalam proses pematangan untuk melaksanakan MOU. Saya berharap ada pendeta Mariulin Ginting bisa lakukan di Pematang Siantar maupun Ibu Normin yang Pematang Raya ya. Dan yang lain-lain akan mengikuti, ada berapa cabang-cabang yang akan membuka sekolah teologi. Dan sifatnya itu adalah mandiri, pengelolaannya mandiri, kerjasama dengan pihak STT setempat, dan yang menandatangani MOU juga dari pengurus-pengurus daerah atau wilayah. Jadi tidak saya selaku ketua umum. Saya rasa itu mungkin kesaksian ya yang saya bisa sampaikan. Saya hanya rindu bahwa Yesus sebelum naik ke surga ada salah satu amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Jadi memuridkan, bukan menjadi orang Kristen, memuridkan, jadi murid Kristus. Ya, kalau sudah jadi murid Kristus artinya teladan yang satu-satunya yang kita teladani hanya Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya mampu gitu ya, mampu melaksanakan sebagai tanggung jawab sebagai pengikut Kristus ya, melakukan hal-hal yang sifatnya mengasihi Tuhan dan sesama ya. Nah, ini yang kesaksian kerinduan kami. Mari anak-anak ya, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, mungkin ada orang tua saya yang ada di sana yang sedang dimuridkan, jadilah murid yang berbuah, memiliki dampak bagi kehidupan keluarga rumah tangga. Ya, kami atas nama Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar, Rise and Shine mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Geca Losung yang ke-29. Ambil hikmatnya bahwa perubahan terjadi di saat Geca boleh dibina, dimuridkan, kemudian boleh menjadi berkat pada saat pulang. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Dani untuk doa firman. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam hidup ini kami boleh bukan saja memiliki kehidupan, tetapi kami boleh memiliki firman hidup. Firman yang boleh kami mengenalkan bagaimana kami dapat mengenal Sang Sumber Hidup yang sejati, yang memberikan
kepada kami pengertian, pengarahan yang seharusnya kami tuju. Kami boleh mengerti siapa diri kami boleh mengerti tujuan hidup kami boleh mengerti di mana kami hidup, dan kami khususnya boleh mengerti siapa yang menciptakan kami, siapa Engkau yang boleh berfirman kepada kami, menciptakan dan menebus kami, dan kami bersyukur untuk pada saat ini, di mana kami dapat kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, walaupun melalui Zoom. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan segala harapan kami, segala keinginan kami untuk mencintai-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya kerinduan saya untuk menyampaikan firman itu senantiasa menggebu-gebu, namun kesempatan untuk dapat menyampaikan firman itu sangat sempit buat saya. Itulah saya setiap saat bergumul kepada Tuhan agar supaya apa yang kita bisa diberikan anugerah kesempatan ini, kita sama-sama mau rasa haus, takut dan gentar untuk mau mengerti siapakah Yesus itu. Teman-teman yang di Cilacap, saya berharap kita sangat mensyukuri bahwa apa yang kita bisa lakukan saat ini itu hanya karena anugerah daripada Tuhan. Dan saya juga bersyukur terutama buat Pak John yang masih mau dan masih ingin memberikan kesempatan hambanya yang hina ini untuk menyampaikan firman. Dan oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara-saudara, yakinkan bahwa telah memegang Alkitab di ruangan gereja Cilacap. Sudah ya, saya ingin lihat mereka memegang Alkitab masing-masing. Apakah sudah pegang Alkitab? Baik, terima kasih. Mari kita membuka Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Saya bawanya pelan-pelan saja, oleh sebab pentingnya firman disampaikan dengan jelas. Dan saya berharap kalau tidak jelas bisa Pak John menyampaikan kepada saya dan saya mengulanginya. Penyampaian firman di dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 ini, tentunya kita harus ketahui bukan hanya pada pasal ini. Untuk mendapatkan konteks yang dapat kita sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan, maka kita coba melihat mulai dari pasal 15 itu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah memperjelas relasinya kepada Allah Bapa, bagaimana begitu intim akan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan semakin dekat hari akan terangkatnya pergi ke surga ya. Nah, di situ kita bisa melihat juga pesan-pesan bahwa setiap pengikutnya, dalam hal ini rasul-rasul, harus mempunyai cinta kasih, hubungan yang memiliki cinta kasih yang keluar daripada Yesus Kristus. Jadi bukan cinta kasih yang berdasarkan manusia berdosa punya standar cinta kasih, tapi standar cinta kasih yang keluar daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya pada alinea-alinea selanjutnya dalam pasal 15 itu dunia membenci Yesus serta murid-muridnya. Jadi kita harus tahu konteks itu. Dan masuk pada pasal 16 itu ditekankan bahwa kita harus bertekun. Oleh sebab Yesus akan menyatakan siapa yang akan dia utus.
Sejak awal dia merahasiakan hal itu karena dia tahu bahwa nanti tiba pada waktunya dia akan menyampaikan bahwa penghibur itu akan datang. Dia akan mengerjakan atau pekerjaannya itu menghibur. Artinya dia tidak akan menyampaikan sesuatu kepada setiap orang yang percaya, yang dipilih oleh Allah, keluar daripada keinginan Roh Kudus, tetapi keluar daripada kehendak Allah Bapa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Roh Kudus. Ini konteks Alkitab yang perlu kita sadari ya. Lantas kemudian kita masuk dalam pembacaan firman kita. Ya. Ayat 4b, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, dari sepanjang firman Tuhan yang kita dengarkan ini, kita bisa melihat jelas, kita bisa merenungkan bahwa bagaimana relasi Allah Bapa, Allah Anak, serta Allah Roh Kudus itu begitu mulia, saling memuliakan, saling menghormati, saling taat, mentaati, dan tidak pernah ada konflik. Itu teks yang perlu kita perhatikan. Sebab apabila ketiga-tiga ini tidak bisa menjalankan demikian, bagaimana Ia mau mentransfusikan atau bagaimana Ia mau menyatakan, mewujudkan kasih itu? Kalau di antara tiga pribadi, satu esensi tidak dapat menunjukkan ekspresi kasih tersebut. Itu sebabnya ada banyak teologi mengatakan Allah adalah kasih. Ini satu garis besar yang perlu kita pegang. Kemudian saudara, kita tahu ini dinyatakan pada gereja pada umumnya di hari Pentakosta. Saya juga mau menyampaikan ini, tapi bukan penekanan pada hari Pentakosta karena memang sudah lewat. Tetapi ini sangat penting kita mengenal bagaimana Yesus Kristus itu. Siapa Yesus Kristus itu? Bagi orang percaya yang benar-benar ingin mengenal Yesus, lebih lagi bahkan mencintai Yesus, ia harus mengenal betul siapa Kristus, siapa Yesus itu.
Itu sebabnya penting sekali akan pelajaran Kristologi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan tadi, maka ada beberapa bagian dapat kita dapatkan. Dan untuk itu saya mengambil penekanan pada ayat 8. Khususnya kalimat yang mengatakan, saya ajak untuk lihat pada ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia dan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di sini yang ditekankan kebenaran dan penghakiman itu yang dilakukan oleh dunia. Sehingga kedua faktor itu harus pula diinsafkan oleh Roh Kudus melalui penyampaian Yesus Kristus. Ini perlu kita tahu. Makanya dikatakan ia akan menginsafkan dunia dan dosa, kebenaran dan penghakiman. Oleh sebab itu jangan saudara pernah memikirkan dan akan merindukan penghakiman akan datang kepadamu dengan baik dan engkau akan memperoleh keadilan yang benar. Tidak akan pernah. Oleh sebab itu, pentingnya Roh Kudus untuk menginsafkan dunia terlebih dahulu, kemudian dosa. Ya. Pekerjaan pertama menginsafkan dunia karena tidak percaya kepada Yesus. Ya. Saya ulang sekali lagi, ya. Mungkin bisa lebih mengerti kalau apakah yang dimaksud dengan menginsafkan? Ada banyak terjemahan di dalam Alkitab, tapi saya coba ambil di dalam Alkitab New Intertestament Version, disebut dalam bahasa Inggrisnya convict. Artinya, orang dinyatakan bersalah, menyadari kalau dia bersalah. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut, ya, pada ayat 9, saya ajak kalian lihat ayat 9. Tetapi mengapa? Karena tidak percaya kepada Kristus. Mungkin kalian agak bingung sedikit, apa maksudnya Pak Pendeta ini? Kadang kalau kita menilai, biasanya manusia ini, manusia yang berdosa, kalian dan saya ini, atau semua orang di dunia ini, jikalau menilai orang berdosa itu hanya kalau membunuh, kalau berbohong, ya, mencuri, berzina dalam konteks melakukan seks tidak semestinya, dan seterusnya. Itu orang berdosa. Tapi saudara perlu tahu bahwa yang dimaksud oleh Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, yang disampaikan pada Roh Kudus untuk menyampaikan pekerjaan Roh Kudus, yaitu jika orang berdosa itu menolak Kristus. Nah, ini yang paling penting. Siapa yang tidak percaya kepada Kristus, itulah dosa yang sangat-sangat tidak dapat diampuni. Hanya memang karya Roh Kudus yang datang. Jadi jikalau ada konteks bahwa kalau menolak Yesus tidak apa-apa, menolak Allah Bapa tidak apa-apa, tapi kalau menolak Roh Kudus tidak ada jalan pengampunan, itu maksudnya udah banyak kesempatan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah sampai pada anaknya sendiri datang, juga dimatikan, dan terakhir Roh Kudus. Jikalau Anda menolak Roh Kudus, maka Anda tidak ada jalan keluar. Nah, pertanyaan Roh Kudus itu ada di mana dan seperti apa? Sejak awal dunia diciptakan, bahkan kita belum ada, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan setiap manusia. Melalui hembusan nafasnya.
Dan kemudian meningkat terus sampai pada akhirnya sekarang Roh Kudus itu ada melalui firman Tuhan yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Alkitab atau pekerjaan Roh Kudus, salah satu yang mengilhamkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman percaya kita kepada Yesus, ada dalam pengertian firman Tuhan. Nah, kalau saya kompres di dalam firman Tuhan PL maupun PB, semua menceritakan tentang anak Allah atau Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kita penting sekali mengenal Yesus Kristus. Karena tanpa mengenal Yesus Kristus, itulah dosa yang paling terbesar di dalam kehidupan setiap orang. Nah, seterusnya saudara, saya mau menyampaikan bahwa orang berkata, loh, itu kan hak asasi manusia, mau percaya atau tidak percaya, tidak masalah. Kalau gitu tidak fair dong harus percaya Yesus, merupakan satu paksaan. Mengapa orang harus dipaksa untuk percaya kepada Yesus? Jika mereka dikatakan berdosa, sedangkan pandangan mereka tidak mau dituduh atau diinsafkan. Oleh sebab mereka merasa asalkan telah memberi persembahan dan mungkin mengikuti aktivitas pelayanan gereja dengan begitu banyak kuantitasnya. Ya, seperti banyak orang yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam konteks firman Tuhan itu adalah orang Farisi, ahli Taurat, dan lain-lain. Maka itu sudah cukup. Bisa dikatakan telah insaf. Atau boleh dikatakan juga sudah soleh atau sudah kudus. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ini tidak dimaksudkan oleh Roh Kudus di dalam konteks ayat 8 dan 9. Ada saya mau kasih satu ayat lagi ya, untuk kita lebih mengerti, membuka pengertian kita tentang hal ini. Saya ingin nona atau ibu yang baju coklat di depan membacanya, Yohanes 3 ayat 18. Bersuara, bangkit berdiri, menandakan hormat kepada Tuhan dan bacakan firman itu. Sudah? Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Allah. Ya, terima kasih. Ya, saya mensejajarkan penyampaian firman Tuhan Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan 15 ini kepada Yohanes 3 ayat 18 yang telah dibacakan tadi. Seringkali orang banyak melihat hanya sampai pada ayat 16. Ayat yang menjadi satu tema seluruh PL dan PB ini. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan. Kan begitu ya. Akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang titik di situ dan puas. Tapi orang tidak melanjutkan lebih lanjut. Ayat kelanjutan ini menetapkan apabila tidak percaya, maka ayat ini menjelaskan akan hukuman. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ia menginsafkan dunia. Sekaligus mengingatkan bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus. Oleh sebab Kristus telah berkorban. Ini berkaitan dengan kebenaran. Nah, kalau kita berbicara tentang kebenaran, saya ajak untuk kita lihat di ayat 10, Yohanes 16 tadi, saudara-saudari yang terkasih.
Itu dikatakan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Di sini menjelaskan akan kebenaran. Jika kita baca, saya ajak lagi, Yohanes 19 ayat 7, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ya. Jadi di sini ada suatu kekuatan yang saling beradu tentang kebenaran ini. Tentunya mau menolak kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dengan mengatakan telah menetapkan hukum-hukum. Oleh sebab Yesus tidak benar. Pandangan mereka, Yesus tidak benar. Menurut mereka, jika Yesus itu tidak benar, bagaimana dia naik ke surga, saudara? Ini suatu jawaban yang sangat paradoks, yang jelas sekali. Mana orang yang tidak benar bisa naik ke surga? Bagaimana dia bisa bangkit? Dan setelah bangkit, bagaimana alam bumi merespon dengan tanda-tanda ajaib akan peristiwa itu? Kalau kita sedikit fasih dalam membaca Injil, kita akan mengerti yang dimaksud penyampaian firman saat ini. Ini semua tanda-tanda bahwa Allah Bapa berkenan kepada Allah Anak atau Yesus Kristus tersebut. Itu sebabnya penting untuk kita mengenal Yesus Kristus dalam konteks biblikal atau di dalam kitab Injil. Kisah Para Rasul 2 ayat 24, saya ajak saudara-saudara untuk melihat di sini bagaimana perkenan Allah akan anak manusia. Sudah buka? Silakan dibuka itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Mana mungkin suatu kebenaran yang sejati atau kebenaran yang absolut itu bisa ada di dalam maut? Tidak mungkin. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Mengajak kita melihat sekali lagi di sini bagaimana perkenanan Allah akan anak manusia, dan sekaligus merupakan kalimat yang saya pribadi sangat sukai. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini kata-kata yang kalau kita betul-betul takut dan gentar untuk datang mau mencari Tuhan, mengenal Yesus Kristus, bertekuk di hadapannya membaca firman Tuhan, merenungkan kata seperti ini, nonsen kalau Roh Kudus tidak menggerakkan iman percayamu di dalam hati terhadap Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, berbahagialah apabila kita bisa menerima dan percaya apa yang disampaikan Roh Kudus, sehingga kita percaya. Yang ketiga, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 11. Sudah ketemu ya? Kalimat yang mengherankan jika direnungkan, yaitu karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di sini kita tahu konteks daripada firman Tuhan ini menjelaskan tentang kuasa iblis. Itu telah dihukum oleh karena karya anak Allah Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi penyampaian firman Tuhan ini yang saya mulai dari awal ini diambil dari konteks orang yang tidak percaya kepada Yesus dan menolak Yesus. Di sini kita bisa melihat apabila segala sesuatunya kesalahan itu ada pada Yesus. Itu sebabnya mereka mengadili Yesus. Melakukan Yesus seperti orang yang benar-benar salah. Dan sampai akhir penderitaannya yang akhirnya mati disalibkan, menunjukkan sesuatu yang memuaskan mereka. Sehingga cerita Yesus berakhir dengan kesalahan
dan kematian. Kalimat ini jelas untuk memang dijadikan tontonan. Dan akhirnya siapa sebenarnya yang salah dan kalah, saudara? Siapa yang dijadi tontonan? Nah, ini pertanyaan. Saya ajak kita buka Matius 27. Yang saya mau menjelaskan kepada saudara-saudari bahwa Yesus sengaja dipasang di atas kayu salib. Inilah raja orang Yahudi. Itu karya mereka memasang itu dengan tujuan mempermalukan Yesus pada saat event penyalibannya. Tetapi setelah kelihatan semua berubah, dengan baik Allah terbelah, ya, kemudian gelap gulita, tirai Allah terbelah dua, pernyataan tentara Romawi di bawah kayu salib, bagaimana setelah ia melewati segala peristiwa yang Yesus alami, menunjukkan kepada dunia sesungguhnya ia adalah kebenaran itu dan kemenangan itu. Kisah Para Rasul 2, kita tahu di situ bagaimana perjalanan Petrus dalam khotbahnya sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus berkhotbah juga di suatu peristiwa bahwa Yesus sebenarnya berkemenangan, sekaligus Roh Kudus memakai Petrus sewaktu hari Pentakosta bisa membuat kekaguman, heran. Sehingga 3.000 orang bertobat, saudara. Bukan 3.000 orang mendengarkan firman-Nya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Petrus merubah yang tadinya Petrus menyangkal dia menjadi saksi pertama yang membuat orang bertobat 3.000 orang. Oleh karena tidak ada satupun orang bisa menggagalkan rencananya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan bagaimana kita bisa bertobat. Padahal kita sebenarnya orang yang bebal. Jikalau Roh Kudus tidak menginsafkan dunia, saya percaya kalau saya dan Anda tidak ada bedanya sama manusia barbar. Itu sebabnya hanya manusialah yang bisa memikirkan hal-hal kejahatan dan melakukan jalannya sendiri. Tidak ada makhluk lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika saudara mengakui jika kamu itu orang baik, sudah banyak melakukan ini, melakukan itu, maka hari ini juga saya mau katakan kepada saudara, bertobatlah. Oleh karena tidak ada sumber untuk membuat kita melakukan yang baik. Selain sumber itu yang benar tadi, melalui Roh Kudus, berkarya dalam kehidupan kita, melalui kebenaran firman Tuhan, membuat iman kita percaya. Sehingga pasti buah kita benar-benar buah yang menunjukkan pertobatan yang setia. Ini saudara yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Kalau saudara kurang yakin, saya mengajak saudara buka Kejadian 6 ayat 5. Ya. Dan saya mengundang dengan hormat siapa yang terlebih dahulu menemui berdiri baca dengan lantang. Bagaimana sejak awal masih kejadian pun Allah sudah bisa membuat satu tema buat manusia. Kalau belum ada saya bacakan. Kita tahu ini dalam konteks kejahatan manusia, dalam berbuat dosa. Di ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan huruf besar di sini menyatakan Allah Bapa, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya tambah ayat 6.
maka menyesallah Tuhan. Ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tidak ada satu rekomendasi untuk bisa mengatakan bahwa kita ini sudah berbuat baik, sudah kudus, sudah banyak melakukan hal-hal pekerjaan Tuhan sehingga kita mau berbangga diri. Oleh sebab Tuhan begitu besar cintanya, sekalipun hatinya sudah pilu, karyanya untuk bisa memenangkan hidup manusia yang berdosa ini, kita sudah baca dalam firman Tuhan ini. Sehingga tidak ada dasar untuk kita bisa merasa sombong. Melainkan kita harus mengembalikan apa yang kita peroleh dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saya mau ngambil satu presentasi, apabila kita mendapatkan kehidupan, 2 kali kehidupan, melalui anugerah umum maupun khusus, umum di mana penciptaannya yang kau sudah nikmati sekian lama, bisa bernapas dengan gratis, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan anugerah khusus engkau sudah mengenal Yesus. Itu cintanya yang luar biasa. Dan kalau kemungkinan ada berkat-berkat, uang dan lain, waktu dan jabatan dan lain, kembalikan untuk kemuliaan namanya. Itu buah yang sejati di hadapan Allah Bapa dan Allah Anak serta karya Roh Kudus. Yang keempat, ayat ke-13. Saya ajak Yohanes 16 ayat 13. Kembali kita ke Yohanes. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Setelah kita membaca ayat ini, kita renungkan sedikit. Itulah sebabnya, janganlah keraskan hatimu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang mendengarkan firman hari ini, untuk melakukan kewajibanmu di hadapan Tuhan. Saya mengatakan ini bukan menunjukkan bahwa saya sudah soleh, saya sudah benar, saya sudah perfect. Justru sebaliknya, saya mengatakan ini dan saya lakukan ini karena saya senantiasa merasa sayalah orang yang tidak layak dan paling berdosa di muka bumi ini. Itu sebabnya penting firman yang diangkat. Itu sebabnya penting pengenalan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Bukan diri kita yang dipermuliakan di dalam event-event untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau kemuliaan nama Yesus Kristus. Bukan kebesaran jumlahnya yang penting, tetapi apa saja yang engkau dan saya dapatkan daripadanya, kembalikanlah kepadanya. Terakhir kita masuk di ayat 14, saudara. Yohanes 16 ayat 14, silakan dibaca dan fokus, konsentrasi. Bagaimana Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus? Mungkin ada pertanyaan demikian. Ini mungkin kita bisa berikan satu tema khusus untuk menggali ini lebih dalam. Tapi saya singkat saja untuk mengatakan. Ketika Petrus yang tadinya menyangkal, akhirnya berbalik untuk menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus. Kalau Yesus dia muliakan, padahal hidupnya tidak memiliki sama sekali kemuliaan, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dia tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi memuliakan Yesus Kristus. Mengapa harus demikian?
Karena kita berbuat dosa, insaf lagi, munafik lagi, berdosa lagi, insaf lagi, munafik lagi, Tuhan Yesus tetap sabar. Tuhan Yesus yang memikul semua dosa itu di kayu salib untuk menebus dan mengisahkan dunia. Sekarang jikalau engkau sudah mendengarkan firman, bagaimana respon saudara? Apakah ada iman di dalam hatimu untuk bertumbuh? Untuk mau mengenal dia lebih dalam? Untuk haus dan gentar untuk mencintai dia? Ini pertanyaan buat Anda dan saya. Nah, saya mau menutup saudara-saudara. Mungkin waktu cukup banyak sudah terlewatkan. Ada 4 hal, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan dalam penyampaian firman ini. Roh Kudus, pertama ya, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan memimpin kita, saudara dan saya, ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus, sebab ia akan memberitakan kepadamu dan kepadaku apa yang diterimanya daripadaku. Jelas sekali saudara, bagaimana Allah atau Tuhan kita yang hidup itu, yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. 3 pribadi yang berlainan. Satu esensi. 3 pribadi ini tidak pernah saling gontok-gontokan, sama-sama saling meresponi, sama-sama saling memuliakan, dan tidak pernah bekerja mulai sejak dari awal sampai detik ini ada friksi-friksi yang membuat di antara 3 pribadi ini saling tidak cocok. Kasih inilah yang kita harus pelajari untuk kita mengerti firman Tuhan lebih dalam. Sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan dan saya mau mengucapkan selamat berbahagia yang telah mendengarkan firman. Karena tidak setiap saat kita dijamin bisa mendengarkan firman seperti ini. Hari-hari semakin jahat, saudara. Saya tutup dengan satu kalimat. Jangan kecil hatimu dengan keberadaanmu. Tapi pikirkanlah apa yang kau miliki, kembalikan untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang hina dina ini telah menyampaikan firman-Mu. Dan saudara-saudara kami di Cilacap telah mendengarkannya. Kami percaya bahwa segala firman yang telah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah kehendak Roh Kudus atas pernyataan Allah Bapa melalui penebusan Allah Anak Yesus Kristus menyampaikan kepada setiap orang yang Allah kehendaki. Sehingga pertobatan itu betul-betul kelihatan dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa buat Yayasan Rise and Shine. Bagaimana ia memiliki hubungan erat dengan pemerintahan. Dan juga kepada pembinaan-pembinaan yang ada di pendidikan-pendidikan tahanan. Begitu besar tanggung jawab. Dan begitu menggetarkan apabila kami tidak dapat menjalaninya dengan dasar takut dan gentar di hadapan Tuhan. Untuk mengenal firman Tuhan. Dan selanjutnya mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang terkasih, sebelum kita berdoa, saya akan mengajak kita sama-sama doa Bapa kami, dan saya mengundang dengan segala hormat Bapak
pimpinan Rasensain, Pendeta John Manungko untuk memberi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, teman-teman yang ada di Gereja Emmanuel, kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri pembinaan pada pagi siang hari ini. Angkat kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Lakukanlah pertobatan yang sejati. Roh Kudus yang sudah menginsafkan buat kita semua, agar kita boleh menjadi berkat dalam hidup kita melalui buah-buah pertobatan. Kembalilah dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara, melindungi saudara, dan menjauhkan saudara dari berbagai-bagai pencobaan. Dan Tuhan Yesus menyertai engkau senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang diberkati kita katakan amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya.